Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Ananta dari Prodi Teknik Industri 23B dengan NIM 2305036. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum fisika dasar dengan kode F2 osilasi pegas. Abstraknya, osilasi pegas merupakan fenomena fisik yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti pada ayunan, ketapel, pada alat musik gitar, dan lain-lain. Melalui praktikum ini, adapun tujuannya ialah untuk menentukan konstanta pegas atau tetapan pegas. Praktikum ini dilakukan secara mandiri menggunakan PET simulation dibantu oleh asisten praktikum. Pengambilan data dengan menentukan terlebih dahulu periode dari satuan ayunan pegas yang linear untuk menentukan konstanta pegas dari data-data yang telah didapat. Kata kunci, konstanta pegas, hukum Hooke, osilasi, dan periode. Adapun pendahuluannya, latar belakang. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang berbentuk pengamatan terhadap percobaan atau pengujian yang kemudian melakukan analisis untuk dapat menyimpulkan hasil praktikum. Melalui kegiatan pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat berpikir secara kritis dan mampu melaksanakan sesuai prinsip-prinsip periode ilmiah. Praktikum ini akan membahas tentang osilasi pegas. Osilasi adalah gerakan ke kiri dan ke kanan, atau ke atas dan ke bawah, atau ke depan dan ke belakang pada selang waktu lintasan yang sama. Dengan kata lain, osilasi merupakan gerak bolak-balik di sekitar titik setimbangnya. Osilasi sering disebut dengan getaran atau ayunan. Fenomena gerak osilasi banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada sistem massa pegas, gerak elektronik di dalam atom, perilaku arus dan tegangan di dalam rangkaian listrik, orbit planet gerak pendulum, atau gerak pada bandul. Ada pula permasalahannya. 1. Bagaimana menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani? 2. Bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani? Ada pula tujuannya. 1. Menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. 2. Menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Bab 2 dasar teori, ada osilasi pegas. Gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangnya yang disebabkan adanya gaya pemulih. Gerak osilasi merupakan gerak suatu objek bolak-balik pada lintasan yang sama. Gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem pada pegas dan massa disebut gerak harmonik sederhana. Dalam lintasan pegas, massa getaran terjadi sebagai gaya dari elastis pegas yang memenuhi hukum Hooke. Pada contoh gambar, kita di sini tertulis restoring force, position, equilibrium position. Gerak harmonik sederhana memiliki amplitudo atau simpangan maksimum dan frekuensi yang tetap. Gerak ini bersifat periodik. Setiap gerakannya akan terjadi secara berulang dan teratur dalam selang waktu yang sama. Dalam gerak harmonik sederhana, resultan gayanya memiliki arah yang selalu sama, yaitu menuju titik kesetimbangan. Gaya ini disebut dengan gaya pemulih. Besar gaya pemulih berbanding lurus dengan posisi benda terhadap titik setimbangnya. Bunyi Hooke hukum yaitu jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya, di mana M merupakan massa pegas, A merupakan percepatan, dan K merupakan tetapan pegas persamaan yang ini menyatakan hubungan X dan T posisi waktu, tetapi mengandung suku dalam bentuk diferensial dan disebut persamaan diferensial.
Bab 3 metodologi, flowchart. Pertama ada start, lalu kita buka link dan klik lab, lalu dilanjutkan dengan tempatkan penggaris pada titik nol sejajar dengan bagian pusat, lalu berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas, lalu pilih slow dan display natural length, lalu atur nilai massa sebelum menempatkannya pada bagian 100 sampai 300 dengan penambahan 10. Lalu gantungkanlah benda pada pegas lalu ditarik badul sesuai amplitude 30 cm, kemudian lepaskan. Lalu catatlah waktu yang diperlukan untuk satu getaran. Lalu finish atau selesai. Ada pula alat-alat yang perlu disiapkan, yaitu 1. Laptop atau komputer. 2. Pad simulator. 3. Alat tulis. Ada pula prosedur kerjanya, yaitu 1. Buka link pad projectile motion simulation. 2. Klik lab seperti yang ditunjukkan pada gambar. 3. Tempatkan penggaris pada titik nol sejajar dengan bagian bawah pegas. 4. Berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi. 5. Pilih slow and displacement natural line. 6. Untuk mengubah massa, gunakan bilah geser di bagian atas. Atur variasi massa sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum menempatkannya pada pegas. 7. Gantungkan benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan lepaskan. 8. Catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, 30 getaran. Petunjuk besar amplitudo simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran. Oke, jadi di sini kita awal-awal memilih lab. Kita klik lab ya guys. Terus tuh kita di sini atur ininya menjadi, ya kita keluarkan penggarisnya terlebih dahulu. Kita pinggirkan lalu kita atur masanya. Oke, sudah. Setelah itu kita cantolkan itu pemberatnya, terus kita atur slow. Terus itu spring ini kita atur menjadi 3 atau 4. Oke. Setelah itu kita keluarkan pewaktunya. Kita mulai. Contoh dulu. Oke. Setelah itu kita bisa kita atur waktu dulu. Ini kita tarik nanti sampai angka 50. Oke, kita mulai. Setelah itu kita mulai. Kita hitung 2 kali dia turun. Oke, kita stop. Di sini kita dapat 1,17. Nah, di sini kita nanti langsung catat di data 1,17 untuk waktunya. Dan seperti itu selanjutnya. Setelah itu pokoknya kita tinggal atur-atur saja masanya berapa. Pokoknya kita tinggal ubah-ubah aja di situ gravitasinya, dan waktunya kita selalu tepatkan pada itu ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi setelah tadi kita mencari hasilnya, di sini kita mendapatkan data-datanya. Di sini kita mendapatkan 2 data. Data pertama, spring constantnya kita mencari 4 dengan damping non. Terus kita disuruh mencari simpangannya 50 cm dengan getaran N adalah 2 dengan massa 50 sampai dengan 80 dengan penambahan 2 gram 2G atau 9,81 meter per second kuadrat. Data 2, kita disuruh mencari spring konstannya 3 dengan damping non dan simpangan 50 cm, getarannya 2 dengan massa 50 sampai dengan 80, penambahan 2G atau sama dengan 9,81 meter per second. Analisis data, di sini kita mendapatkan data 1. Data 1 di sini kita mencari M
dengan menentukan 50 sampai 80 masanya. N-nya kita mencari getarannya tadi 2, dan T ini kita sudah kalikan 50 dibagi 2. Dan hasilnya T ini 1,15 sampai dengan 1,89. Di T ini kita mendapatkan 1,575 sampai dengan 0,745. Di T2 T kuadrat ini kita mendapatkan 0,905625 sampai dengan 0,555025. Di sini kita mendapatkan grafiknya. Analisis data 2, di sini kita mencari M-nya masih sama, N-nya masih sama, T-nya masih sama, dengan T 0,635 sampai dengan 0,81. T apa? T kuadratnya kita mendapatkan 0,403225 sampai dengan 0,6561. Dan di sini kita mendapatkan grafiknya seperti ini, seperti yang pada data ini kita sama. Perhitungan regresi linear data 1. Di sini kita menentukan N-nya tadi 1 sampai dengan 16, yaitu X-nya itu 50 sampai dengan 80. Di sini Y ini kita dapatkan tadi, di sini sudah kita jumlahkan, hasil dari X yaitu 1040, hasil Y adalah 6,72505, hasil X kuadrat adalah 65560, hasil X kali Y sama dengan 407,2587. Dan inilah perhitungan regresi linearnya. Perhitungan regresi linear data 2. Di sini kita mencari N, X, Y, X kuadrat, dan X kali Y. Di sini kita tinggal menjumlahkan. Jumlahnya dari X adalah 1040. Di Y kita mendapatkan 8,419325. Di X kuadrat kita mendapatkan 66560. Di X kali Y kita mendapatkan 5584701. Dan berikut adalah perhitungan regresi linearnya. Pembahasan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan menggunakan PET simulasi, dapat diketahui bahwa massa beban berpengaruh terhadap periode. Semakin besar massa yang diberikan pada pegas, maka waktu yang diperlukan juga akan semakin lama. Begitupun sebaliknya, apabila beban yang diberikan lebih kecil, maka periodenya akan semakin cepat. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan konstanta 4 dan 3, damping non, gravitasi 9,81 meter per second kuadrat, massa beban 50 sampai dengan 80 gram, penambahan 2, simpangan 50 cm, dan gerakan sebanyak 2 kali, dicatat hasilnya pada tabel. Lalu dilakukan perhitungan regresi linear dan hubungan M dan T kuadrat untuk menentukan nilai gradien, dan setelah itu kita dapat menghitung nilai konstanta pegas. Penutup. A. Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan menggunakan PET simulasi, kita dapat memahami bahwa 1. Massa benda berpengaruh terhadap periode. 2. Massa dan periode berbanding lurus. 3. Massa benda berpengaruh terhadap konstanta pegas. Ada pula sarannya, yaitu 1. Sebaiknya melakukan percobaan secara berulang agar lebih berakurat. 2. Percobaan harus lebih teliti dan cermat dalam menghitung periode dalam satu getaran, memasukkan data, dan melakukan perhitungan nilai konstantanya. Baik, sekian presentasi dari saya, Rachel Ananta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.